Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa. Berdoa dipimpin ketua kelasnya, yaitu Bang Haris. Coba Bang Haris. Mari kita berdoa sama-sama, berdoa dimulai. Hari ini ibu akan mengajar di kelas 3 dan kelas 4. Kelas 4, apakah semua sudah hadir? Lihat samping kiri kanannya. Hadir? Hadir. Kelas 3, apakah sudah hadir semua? Hadir. Baik, di sini ibu di kelas 4 kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Di kelas 3 kita akan belajar matematika. Ayo masuk ke dalam kelas. Baik, di sini ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran untuk kelas 3. Yang pertama, dengan mengamati gambar jam, peserta didik dapat mengetahui jumlah waktu seperti jam, menit, dan detik dalam satu hari dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan mengamati jam, peserta didik dapat menyebutkan satuan waktu dengan baik dan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar jam, peserta didik dapat menyebutkan satuan waktu dengan baik dan benar. Sini ibu akan bertanya, siapa yang tahu apa itu jam? Oke, Bang Haris, apa itu Bang? Jam adalah alat untuk mengukur dan menunjukkan waktu. Baik, ibu akan bertanya, bagaimana jam itu bisa berputar? Ya, kasih Pak jawabannya. Sini ibu akan menjelaskan cara membaca jarum jam. Yang pertama, angka jam yang berlaku adalah angka yang ditunjuk oleh jarum pendek atau angka yang baru dilewati jarum pendek. Yang kedua, angka menit adalah jumlah garis dari skala yang telah dilewati oleh jarum panjang dihitung dari 0 atau pada posisi angka 12. Seperti contoh, perhatikan jam dinding yang ada di gambar. Pada jam dinding yang digambar, kamu akan menemukan 3 jarum. Yang pertama ada jarum panjang, ada jarum pendek, dan ada jarum detik. Jarum panjang memerlukan waktu 60 menit untuk bergerak 1 putaran. Di saat bersamaan, jarum pendek bergerak 1 jam dari satu angka ke angka berikutnya. Ibu akan membagi kalian dari 3 kelompok. Coba ketua kelasnya bagi teman-temannya. Di sini ibu akan beralih ke kelas 4. Kalian mengerjakan LKPD yang akan ibu bagi. Selama kalian mengerjakan, ibu akan pindah ke kelas 4 untuk mengajar. Mohon kalian untuk tertib dan diskusikan dengan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelas 4. Ibu tadi habis dari kelas 3. Kalian belajar tentang cerita fiksi. Di sini ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, peserta didik dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mencari atau pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi, peserta didik dapat bercerita dengan baik dan benar. Coba kita belajar tentang cerita fiksi. Coba ibu tanya, cerita apa yang pernah kalian baca di rumah? Saya, Bu. Ya, apa Kak? Bawang merah dan bawang putih, maling kuntung. Oke. Coba ibu tanya lagi, cerita apa yang terkenal di daerah kita? Saya, Bu. Apa itu Bang? Danau Toba. Ya. Di sini kita belajar cerita fiksi dan cerita non fiksi. Cerita fiksi itu adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi, cerita tidak nyata atau kejadian yang tidak sebenarnya. Ada yang kedua, cerita non fiksi. Cerita non fiksi itu cerita yang dibuat berdasarkan fakta, realita atau kejadian yang sebenarnya disampaikan menurut pendapat penulis. Ciri-ciri cerita fiksi dan non fiksi. Coba Kak, coba dibaca. Cerita buatan, tujuan untuk menghibur, disajikan dalam bentuk alur peristiwa bahasa komutatif, bahasa sehari-hari, unsur identik. Baik, cerita ciri-ciri fiksi ini ada pertama ceritanya buatan. Tujuannya untuk
berdasarkan pengamatannya, menggunakan bahasa baku, menyajikan teman baru, atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Ciri-ciri cerita non-fiksi yang pertama ditulis berdasarkan pengamatan atau dia ditulis dengan nyata. Yang kedua, menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, menyajikan temuan atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Di sini ada jenis-jenis cerita fiksi dan non-fiksi. Cerita fiksi itu dia cerita rakyat, novel, dan cerita pendek. Adapun non-fiksi itu adalah buku pelajaran, ensiklopedia, sejarah, biografi, dan kamus. Baik, di sini kelas 4. Ibu akan membagi kalian dengan 4 kelompok. Ibu akan membagi kalian 4 kelompok. Ibu akan beralih ke kelas 3. Harap dikerjakan dengan baik. Ibu akan beralih ke kelas 3. Setelah dari kelas 3, Ibu akan kembali ke kelas 4. Baik anak-anak, apakah tugas diskusinya sudah selesai? Baik, kita akan melakukan presentasi. Kelompok 1 yang beranggotakan Aris, Adit, dan Arsa, dan saya sendiri satu. Kalian mengerjakan apa, Bang? Jam. Coba tunjukkan jamnya. Itu jam berapa? 7.30. Kalian melakukan apa di rumah? Saya memakan Makan, Bang Haris. Baik, dari pemaparan kelompok 1 tadi, mereka membuat jam 7.30. Mereka mengatakan jam 7.30 mereka sedang makan di rumah. Baik, untuk kalian lebih paham, Ibu ada tugas. Ayo gambarlah jarum jam sesuai dengan keterangan pada gambar berikut. Coba dicatat di bukunya. Ibu akan beralih di kelas 4. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai tugas yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Jika sudah, ayo presentasi ke depan. Dari kelompok 1, dari Kesia, Kalila, Kairus, Ulfa, kami menceritakan kisah Danau Toba yang menceritakan Ulfa. Danau Toba menceritakan kisah Toba, seorang petani yang menikah dengan seorang gadis cantik yang ternyata adalah jelmaan ikan. Mereka memiliki anak bernama Samodin. Toba melakukan dari musik kakek. Kok masuk? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Dari kelompok 2 akan menceritakan kisah Malin Kundang. Beranggotakan Beranggotakan Bambang, Martin, Bayu, Ahmad. Yang akan menceritakan kisah Malin Kundang adalah Martin. Akan menceritakan seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Karena mereka dan ibu kemudian mengutuk Malin Kundang hingga berubah menjadi batu. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 yang beranggota Hafiz, Jaki, Putra, Pari, Ajli, yang memberikan Ya, coba. Putri Chandra Kirana yang diutuk menjadi keemas oleh saudarinya karena Ira Hati yang masih kemudian ditemukan dan dirawat oleh seorang nenek di sebuah desa. Setelah dirawat keemas dapat kembali menjadi seorang putri Chandra dan akhirnya bertemu dengan undangannya Pangeran Gunung dengan pertemuan itu ingin dan menimpa Kirana Kurniawan dan mereka yang bahagia selamat. Terima kasih kelompok 3. Baik, tadi yang dari kelompok 1, 2, dan 3 menceritakan yang pertama ada cerita Malin Kundang, ada cerita Danau Toba, dan ada cerita Keong Mas. Itu semua cerita fiksi. Baik, coba buka halaman 67. Kerjakan tugas yang ada di halaman itu. Ibu akan beralih ke kelas 3 terlebih dahulu. Nanti Ibu akan datang untuk memeriksa pekerjaan kalian. Baik, kelas 3, apakah tugasnya sudah selesai? Jika sudah, kumpul ke depan. Nanti akan Ibu periksa. Baik, kesimpulan pelajaran kita hari ini, jam adalah alat untuk mengukur dan menunjukkan
menentukan waktu. Alat ini mempunyai berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari jam dinding, jam tangan, sampai jam digital di ponsel kita atau komputer kita. Secara umum, jam bekerja dengan memanfaatkan suatu gerakan atau fenomena yang berulang secara teratur, lalu mengkonfirmasinya menjadi hitungan waktu yang bisa kita baca, misalnya dalam bentuk angka atau posisi jalur. Bagian-bagian umum jam yang pertama jarum jam, menit, dan detik. Yang kedua ada angka atau digit yang menunjukkan satuan waktu. Yang ketiga mekanisme internal yang menggerakkan jam, misalnya pegas, baterai, dan lain-lain. Fungsi utama jam yang pertama menunjukkan waktu saat ini. Untuk kita tahu pukul berapa sekarang. Coba ibu tanya Bang Haris, sekarang pukul berapa? Oke. Yang kedua mengatur jadwal, membantu kita merencanakan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga ada alarm, untuk membangunkan atau mengingatkan kita pada suatu waktu. Coba ibu tanya, Bang, untuk apa kalian menggunakan alarm? Tidak terlambat. Oke, yang keempat pengukuran waktu durasi, misalnya menghitung berapa lama suatu aktivitas berlangsung, seperti pada stopwatch. Pembelajaran kita hari ini telah selesai tentang satuan waktu. Ibu minta buka halaman 30, kerjakan PR yang ada di situ, itu dikerjakan di rumah. Terima kasih Ibu ucapkan untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah selesai kelas 4? Jika sudah selesai, kumpulkan ke depan tugas mandiri yang tadi Ibu suruh kerjakan. Baik, kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, cerita fiksi tadi dibuat dengan berdasarkan imajinasi, dia tidak nyata. Yang kedua, cerita non-fiksi berdasarkan fakta, yaitu buku pelajaran. Coba ditanya, apa kesimpulan cerita fiksi? Fiksi cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi, cerita tidak nyata atau kejadian yang tidak sebenarnya.